Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina wa aslih umura sya'bina wa baladina ya rabbal alamin. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumina fi Filistin wa fi kulli makan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta pada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, rakyat kita, dan bangsa kita, dan menjaga bangsa kita dari segala keburukan dan kerusakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dan saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, kita akan lanjutkan materi di pertemuan yang lalu tentang kesimpulan bab ini, bahwa bab ini mengajarkan kita, menjelaskan kepada kita betapa mudahnya konsep yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan kita diperintahkan untuk menghukumi seseorang secara zahir dan menyerahkan yang disembunyikan dalam hati kepada Allah, maka ini kemudahan. Ini kemudahan. Sebagaimana kalau Allah perintahkan kita untuk memastikan apa yang ada di dalam hati sebelum berinteraksi dengan manusia, urusan kita berantakan, hadirin. Sebagaimana kita sampaikan di pertemuan yang lalu, kemungkinan besar nggak ada yang nikah di antara kita. Kalau Allah perintahkan sebelum Anda nikah, pastikan apa isi hati calon istri atau calon suami Anda. Siapa yang bisa melakukan itu? Akhirnya nggak nikah-nikah. Sebelum Anda partneran sama dia, pastikan apa yang ada di dalam hati dia. Gimana caranya? Tapi Allah nggak menuntut kita demikian. Allah meminta kita untuk menghukumi secara zahir. Dan sekali lagi, kalau berarti ada resiko salah dan ada rentan salah dong. Ya, resiko salah selalu ada dalam semua aktivitas kita. Tapi nggak sesimpel itu kita berpikir. Kenapa demikian? Karena yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menghukumi secara zahir. Menghukumi secara zahir. Yang kedua, bagi orang-orang yang bermuka dua atau munafik, atau lain di depan, lain di belakang, atau lain di lisan, lain di hati, itu akan memperlihatkan kejanggalan secara zahir. Makanya Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 30, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Anda akan mendeteksi mereka melalui perkataan-perkataan mereka yang janggal, yang blunder, yang salah, dan seterusnya. Jadi akan ada sign sebenarnya. Jadi orang-orang yang sekali lagi, yang dua muka, hati sama lisan beda, zahir sama batin beda, dan seterusnya, itu akan melakukan kejanggalan atau kesalahan atau segmen. Dan itu bisa dibaca secara zahir. Bisa dibaca secara zahir.
Kalau Allah memberikan taufik kepada kita, kepekaan dan segala kelihatan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, konsep di bab ini adalah nggak berhenti sampai di sini, tapi serahkan hal batin kepada Allah. Serahkan hal batin kepada Allah. Allah yuhasibuhu fi sarirati, kata Umar bin Khattab. Allah menghisap batinnya. Jadi serahkan kepada Allah. Jadi bukan udah bodo amat deh, enggak bodo amat. Atau kita bukan serahkan ke manusia, bukan. Kita serahkan kepada Al-Alimul Khabir, yang maha mengetahui, yang maha khabir, tahu yang global dan yang details. Jadi kita bukan itu belum titik tuh, masih koma. Serahkan sama yang maha mengetahui, itu poinnya. Justru itu membantu banget, sangat membantu. Karena kita nggak bisa ngerjain sendiri. Kan kayak udah Anda ngurusin sampai di sini, lo kan belum selesai, serahkan sama saya akan selesaikan. Dan Anda tahu reputasi saya bagaimana, misalnya demikian. Saya nggak perlu bicara. Itu orang itu tenang nggak? Oh ya tenang. Beda dengan Anda kerjakan sampai di sini. Terus yang ini kan baru 50%. 50%-nya gimana? Ya urusan Anda itu, saya nggak ngerti. Itu kan beda petanya. Petanya beda. Anda kerjakan sampai sini, tapi itu 50%. Selebihnya urusan saya. Atau selebihnya kita akan angkat ke si A, dan si A yang terbaik di Indonesia. Oh, oke. Ya udah. Beda peta. Makanya bab ini hukumnya secara zahir. Lalu yang kedua, secara umum orang akan memperlihatkan kejanggalan secara zahir. Yang ketiga, adapun batinnya kita serahkan sama yang maha mengetahui. Kan itu poinnya. Jadi ini tuh konsep enak banget. Sangat luar biasa. Lalu jangan lupa bahwa kalau kita lakukan itu, maka kita sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Kita sedang mengikuti Rasulullah SAW. Dan kita sedang menserahkan urusan kita kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Dan semua ibadah-ibadah itu dapat garansi semua. Dapat garansi semua. Makanya kan At-Talaq ayat 3, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah akan cukupkan. Jadi ini bukan sekedar teknis. Kita menghukumi orang itu taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah, imtithalan dan ittiba'an, mengikuti Rasulullah SAW. Saya nggak cecer batin Anda karena Nabi SAW yang melarang saya berhenti sampai sini. Saya cukup membaca zahir dan signs atau indikator-indikator secara zahir aja. Selebihnya saya nggak akan ini. Kenapa? Karena saya ngikutin Nabi saya sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira berkah apa enggak? Ya berkah lah. Dikasih garansi penjagaan nggak? Dikasih garansi penjagaan. Ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, Allah akan jaga Anda. Intan surullah yansurkum, jika Anda menolong agama Allah, Allah akan tolong Anda. Makanya ini sangat ngebantu. Hidup tuh tenang, gitu. Dan dalam skop yang keseharian lah. Kan makanya ada banyak suami itu paranoid, dan ada sebagian istri paranoid, dan mau tahu seluruh urusan istrinya dan ingin tahu seluruh urusan suaminya, karena takut nanti di ini, takut nanti di ini, takut nanti di ini. Kalau kita benar-benar menjalankan ini, kita nggak akan offside dan nggak akan overthinking dan nggak akan stres sendiri, nggak akan paranoid. Ya benar, suami berusaha mengkontrol istrinya dan sebagainya, tapi nggak sampai overthinking atau sampai menyiksa istri, atau sebagai istri akan tenang gitu.
Nggak akan overthinking nanti suami saya kalau keluar nanti ketemu siapa, nanti kalau dinas nanti bermain, nanti kalau keluar negeri nanti dia, enggak. Karena dan istri nggak akan oprek-oprek handphone suami, ngecek. Nah, itu menunjukkan konsep ini nggak dijalankan. Jadi bayangin, bab ini tuh keseharian kita banget. Nggak terhitung istri yang ngoprek-ngoprek handphone suami, ngecek, curigaan, nanya, gitu loh. Suaminya harus Sherlock, bayangkan, suaminya harus Sherlock, gitu loh. Nggak percaya, video call, pastikan bahwa benar-benar ada di ruangannya. Itu dan yang mungkin sebagian orang berpikir kasihan banget suami seperti itu. Enggak, kasihan dua-duanya. Istri kayak gitu nggak akan tenang. Hidupnya tuh paranoid terus. Kenapa? Karena nggak mengamalkan sunnah Nabi SAW. Udah, hukum secara zahir. Kalau memang nggak secara zahir baik, nggak ada kejanggalan, udah, ya rahasia serahkan sama Allah. Nggak mungkin Allah zolimin kita, nggak mungkin. Kalau istri bertakwa, istri soleha, nggak mungkin Allah zolimin istri. Itu kan poin. Asia bersuamikan Firaun aja, Allah nggak zolimi Asia. Allah nggak zolimi. Asia tetap bahagia segala macam. Itu kan pelajaran mahal. Asia itu bersuamikan Firaun, udah paling top, udah kezolimannya, kemungkarannya segala macam. Itu aja Allah nggak zolimin ketika Asia bertakwa sama Allah. Ini jadi masalah pada kita. Kita tuh lupa dengan iman, lupa dengan tawakal, lupa ngikutin Nabi SAW, nggak mau belajar agama, akhirnya pakai logika kita, pakai pengalaman kita semata, hanya mengandalkan hal-hal teknis, akhirnya kita terjerat dengan itu semua. Terjerat. Kan itu poin. Dan seringkali ini terjadi dari istri ke suami biasanya. Ketakutan. Atau anak lah. Orang tua ke anak juga sering. Apalagi kalau anak udah boarding atau anak udah kuliah di luar dari kotanya, udah orang tuanya paranoid. Orang tua ngecek sana ngecek sini, gak akan. Ya bagus ngecek, tapi semua yang overthinking itu gak bagus. Dan akhirnya gak percaya sama anak. Dan nanti anak yang disalahin. Padahal kita yang tidak membangun konsep yang benar. Konsep yang benar adalah hukum secara zahir. Lalu lihat dan peka. Bukan suruh tutup mata. Karena sekali lagi kejanggalan itu akan diperlihatkan. Lihat, baca. Lalu serahkan sama Allah. Udah tenang hati. Gak mungkin orang bermain dibiarkan. Wa makaru wa makarallah. Allah khairul makirin. Mereka buat makar, Allah balas. Itu janji Allah. Itu statement dari Allah SWT. Itu firman Allah SWT. Mereka buat makar, Allah balas. Dan Allah sebaik-baiknya yang melakukan itu. Jadi mungkin itu tadi, orang bisa ngadalin kita, tapi Allah balas. Kita fokus pada menjaga hak Allah, menjaga hak Rasulullah SAW. Nanti Allah jaga hak kita. Itu poin. Biarkan Allah yang jaga. Tapi bukan konyol, bukan polos, bukan inosen, enggak. Kan tadi kejanggalan akan diperlihatkan. Nah, tinggal kita peka apa enggak? Kita sadar apa enggak? Lalu kita tahu kalau kita kuat enggak sama Allah. Kalau dua hal itu dijaga, biarlah semua akan baik. Ini bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ini bukan sebuah awal, namun estafet dari sebuah pengorbanan. Ikhtiar untuk maslahat yang lebih luas, untuk keberkahan yang terus mengalir. Menyusuri medan demi medan, setapak demi setapak, hingga amanah ini sampai ke tangan para guru kita. Tas yang semoga menjadi bagian dari perjuangan mereka, membawa lentera ilmu di tengah masyarakat. Alhamdulillah, lebih dari 1.900 tas kulit kurban tersalurkan sejak 2022
hingga 2025. Melangkah bersama ribuan ahli ilmu, dai, dan guru, menebar kebaikan dari setiap ilmu yang disampaikan di 20 provinsi di tanah air dan negara-negara lainnya. Mari ambil bagian dalam program ini, karena ketika tas kulit ini membersamai langkah perjuangan guru, ketika banyak saudara kita yang merasakan manfaat ilmunya, semoga mengalirkan keberkahan yang tak terputus. Tentunya sangat bermanfaat bagi kami sebagai seorang guru yang kesehariannya mondar-mandir bolak-balik dari rumah ke sekolah. Ketika dimanfaatkan tiap hari, bahkan kami akan pakai bertahun-tahun, maka pahala juga akan mengalir kepada orang-orang yang ikut serta dalam program ini. Apabila kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salurkan sedekah kita melalui